Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini dengan aku Laili Zihanifa Zahra. Pada proyek kali ini aku membuat suatu percobaan, yaitu komunikasi wireless Arduino dengan menggunakan XBee. Nah, pasti kita tuh bertanya-tanya kan, XBee itu apa? Yaitu XBee itu salah satu alat merek dagang yang mendukung beberapa protokol komunikasi seperti Zigbee. Nah, si Zigbee sendiri itu mempunyai bandwidth sekitar 250 kbps, power consumption-nya itu 30 mAh TX standby, terus standby 3 pagar D95 3 pagar dan 956 ampere. Terus protokol stack size-nya itu 32 KB. Stronghold-nya itu kelebihannya itu baterainya itu tahan lama dan harganya itu murah, gak terlalu mahal dibanding sama Bluetooth dan WiFi. Untuk aplikasinya itu sebagai remote control, battery operated products, dan sensor. Nah, selanjutnya XBee itu merupakan salah satu produk dari Digi Internasional, dan dia itu punya dua versi seri 1 dan seri 2. Untuk itu diperlukan pembagi tegangan jika masukan dari alatnya itu misalnya memiliki lebih dari 1,2 volt. Di dalam mengatur konfigurasi XBee digunakan aplikasi XCTU maupun melalui hyperterminal, di mana dapat dilakukan melalui perintah AT command maupun secara visual yang sudah ada pada menu XCTU. Nah, langsung saja kita lihat pada Proteusnya. Nah, di sini sudah ada pengendali atau remote controlnya, di mana pada remote controlnya ini kita menggunakan Arduino Uno, terus ada keypad, ada XBee, dan juga di sini ada virtual terminal. Jadi nanti dari si remote control ini tuh kayak mengatur bagian penerima gitu. Misal nanti kita tekan 1, nanti apa yang terjadi, tekan 2, 3, dan seterusnya. Terus nanti si virtual terminal ini akan memunculkan sebuah tulisan seperti itu. Nah, di sini untuk pengendalinya sudah ada sketch-nya, di mana include library keypad, terus ada si jumlah keypadnya sendiri 4 for counts by the rows ada 4, counts by byte calls ada 4, yaitu 4 rows dan 3 columns. Terus ada char key-nya itu, terus ada byte row pins, di mana kaki 13, 12, 11, 10 itu dia terhubung, nggak bisa kelihatan ya, yaitu dia tuh connect ke bagian yang row. Terus kalau misalnya kaki 9876 dia tuh terhubung yang bagian kolom. Nah, selanjutnya di sini ada keypad make maps. Di sini ada integer key check, void setup, pengaturannya, dimana serial beginnya itu 9,6 detik. Terus ada void loopnya. Nah, di sini ada char key sama dengan keypad.getKey. Jika kondisinya misalnya 1, maka si key checknya itu 1, serial printnya itu nanti akan akan memunculkan tulisan angka 1. Misalnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia 0, nanti serial printnya itu nggak akan memunculkan angka 0, tapi dia akan memerintahkan untuk ngecek gitu loh. Nah, terus selanjutnya di sini kita udah ada si penerimanya ya. Nah, di bagian penerima ini kita membutuhkan XBee modul S1
sama. Terus kita menggunakan Arduino Uno, kita menggunakan 2 buah motor, dan kita menggunakan L298 motor driver. Terus di sini juga udah ada sketchnya, dimana sketchnya itu untuk integer motor 1, 2, 3, dan 4 itu tuh yang terhubungnya itu tuh kaki 7, 6, 5, dan 4 dari si Arduino Uno-nya. Terus untuk integer data check itu 0. Terus untuk serial begin-nya, untuk void setup-nya itu dimulai 9,6 detik. Terus pin motor 1, 2, 3, dan 4 output. Terus digital write-nya motor 1, 2, 3, 4 itu high. Terus nanti si serial print-nya itu memunculkan tulisannya itu dari virtual terminal ini. Nanti di virtual terminal ini muncul simulasi pengendali motor di DC dengan XB. Terus nanti jeda dan dia munculin lagi tulisan broadband multimedia. Kok broadband sih? Terus di sini ada broadband multimedia. Selanjutnya di void loop-nya itu, misalnya jika kondisinya itu datanya 1, maka datanya itu dicek, data check itu 1. Nah, motor 2-nya itu low. Ini motor 2-nya itu nanti mati, low gitu. Dan motor 1-nya itu high dan itu akan menyala. Dan dia berputar searah jarum jam. Terus kalau misalnya motor ditekan nanti di sini di keypad kita tekan angka 2, maka nanti motor 1-nya low, motor 2-nya high, terus motor pertamanya itu berputar berlawanan arah jarum jam. Terus kalau misalnya kita tekan angka 3, nah dicek datanya, nanti motor 2-nya itu low, terus motor pertamanya berhenti. Nah, terus kalau misalnya kita tekan angka 4, motor kedua berputar searah jarum jam. Kondisinya itu high. Nah, terus kita tekan angka 4. Ya, tekan angka 5. Nanti dia motor kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Terus kalau misalnya kita tekan angka 6, nanti si motornya itu berhenti. Nah, kalau misalnya kita menekan angka selain angka yang ada di kita masukin di sini, nah misalnya contohnya itu 0, nanti datanya akan mengecek dan dia akan mengulangi perintah, dan dia akan mengeluarkan tulisan yaitu perintah salah, silakan ulangi, seperti itu. Oke. Nah, terus kan tadi sketchnya itu udah kita masukin kan ke masing-masing Proteusnya. Jangan lupa nanti di bagian XB yang pengendalinya itu, remote controlnya, kita atur dia COM1. Dan misalnya nanti di sini kita atur si XB yang di penerimanya itu COM2. Selanjutnya udah sama-sama kita run. Terus kita on dulu, terus kita tekan angka 1. Sebentar. Kita tekan double dulu virtual terminal. Oh ya. Nih di sini udah kelihatan. Tadi kita tekan angka 1. Motor pertama dapat terlihat dia itu berputar searah jarum jam. Terus kita tekan angka 2. Motor pertama berputar berlawanan arah jarum jam. Kita tekan motor 3 dan motor pertama pun berhenti. Kita tekan angka 4. Motor kedua yang berputar searah jarum jam. Kita tekan angka 5. Si motor kedua berputar tapi berlawanan arah jarum jam. Kita tekan angka 6. Motor 2 pun berhenti. Dan misalnya nih, kita coba tekan angka 7 contoh. Perintahnya salah dan dia minta diulang. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.